setiap hari. Ya Ibu yang kasih Tuhan, saya memilih tema untuk kita renungkan dari firman Tuhan ini, yaitu tanda hidup baru. Itu temanya, tanda hidup baru. Ya, hidup baru itu artinya apa Ibu? Dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-22 sampai ayat 25 ini memberitahukan bahwa hidup baru adalah ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat secara pribadi, kemudian mau untuk mentaati firman-Nya. Sehingga itulah yang membuat kita diubahkan menjadi pribadi yang mengalami hidup baru. Dan dari firman Tuhan tadi kita diberitahukan dengan kata yaitu kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, ya tadi dalam ayat ke-23. Nah Ibu, dari firman Tuhan ini kita boleh sama-sama menyimak bahwa Petrus ingin agar orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia pada saat itu, mereka tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sekalipun pada saat itu mereka mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mereka bahkan dianiaya oleh orang-orang yang menolak kekristenan pada saat itu. Tetapi Petrus ingin menguatkan mereka supaya mereka tetap setia, konsisten, mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus sekalipun mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan pada saat itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi suatu teladan buat ibu-ibu dan saya bahwa untuk menunjukkan kehidupan baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka ada hal penting yang bisa kita ketahui dalam ayat yang ke-22, yaitu karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah ini, yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan dan mengamalkannya dengan tindakan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini menjadi PR pembelajaran rohani buat kita, bagaimana kita mengasihi. Karena inti ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih mengasihi, ya kan? Yang pertama, hukum kasih yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Karena itu yang pertama dan yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu kasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini yang tidak boleh kita lupakan, ya ibu-ibu. Mengasihi adalah inti utama pengajaran Tuhan Yesus, dan itu perlu untuk kita terus lakukan dengan tekun, dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas tadi kata firman Tuhan. Apa dampaknya kalau kita melakukan hal itu? Dampaknya adalah ketika kita mau taat dengan kerendahan hati, mengabaikan keegoisan kita. Terkadang ibu-ibu tidak bisa dipungkiri apa yang membuat orang susah mengasihi. Jawabannya adalah egois. Maunya dia dihormati, maunya dia yang harus dihargai. Nah itu contohnya, ya. Sehingga orang yang demikian susah menerapkan kasih. Karena apa? Karena mempertahankan keegoisannya. Dengan demikian orang itu sebenarnya sedang tinggi hati. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati? Rendah hati itu artinya kita mau mengabaikan keegoisan kita dan mau untuk menerapkan kasih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan kasih yang kita bisa temukan di dalam ayat 22 tadi adalah kasih persaudaraan. Ya. Kasih persaudaraan yang dimaksudkan ini bukanlah kasih karena ikatan darah, bukan ya. Bukan karena dia adik kandungku, dia kakak kandungku, bukan. Maksud kasih persaudaraan di sini adalah persaudaraan dalam iman sesama, dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah itu yang dimaksudkan kasih persaudaraan oleh firman Tuhan ini.
bukan karena hubungan ikatan darah atau karena saudara kandung, bukan. Tetapi kasih persaudaraan itu adalah kasih yang terikat karena seiman, bersama-sama percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya. Dan itu perlu dilakukan dengan tulus ikhlas. Dan tidak sampai di situ saja. Dalam ayat 22b mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini dia, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini karena Tuhan, firman Tuhan untuk kita, ya. Melakukannya harus dengan segenap hati, bukan setengah hati. Apakah ibu selama ini sudah melakukan hal itu dengan segenap hati, ibu? Ya, hanya ibu dapat menjawabnya. Dan kita juga perlu pahami dalam ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 23 ini memberitahukan kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu adalah kelahiran yang baru. Bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang memiliki kasih, yang memiliki hati Tuhan, yang memiliki kasih yang sama seperti Tuhan, yang rendah hati, yang mau mengasihi, yang mau menerapkan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang mengalami kelahiran baru. Kalau ibu pernah dengar, ya, ada orang mengatakan bahwa kelahiran baru itu ditandai dengan karunia bahasa roh. Ada yang berkata demikian. Tetapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena yang terbesar bukan karunia, tapi adalah kasih. Itu kata Paulus, ibu. Apalah kata Paulus? Kalau aku punya karunia berkata-kata yang melebihi manusia yang lainnya, atau yang melebihi orang-orang seiman yang lainnya, tetapi kalau aku tidak punya kasih, kata Paulus, aku sama seperti gong yang apa katanya, yang berkumandangkan, ya artinya bahwa sia-sialah kehidupannya kalau dia punya karunia yang hebat, tetapi dia tidak menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan. Artinya seperti itu. Ya, oleh sebab itu ibu, ini kita perlu sama-sama pahami. Karena ini adalah bagian hidup kita, ini adalah pelajaran yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita dalam ayat ke-25, saya langsung lompat ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di sini memberitahukan bahwa firman Tuhan itu konsisten. Firman itu memiliki komitmen pendirian yang teguh. Oleh sebab itulah, itu menjadi dasar kita bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita juga perlu untuk memiliki pendirian yang teguh, konsisten, memiliki komitmen yang teguh dengan berpegang pada firman Tuhan yang tetap, yang konsisten itu. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia pasti memiliki pendirian yang teguh, sama seperti firman Tuhan yang juga memiliki pendirian yang teguh, yang konsisten, yang tidak goyah, yang memiliki pendirian yang teguh. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan, dan firman Tuhan ini kita boleh sama-sama belajar apa tanda hidup baru dari seorang pribadi anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Tandanya adalah bagaimana dia bisa menunjukkan kasih persaudaraan kepada semua orang dengan segenap hatinya. Apakah ibu belajar sebuah belajar firman Tuhan ini? Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu sekalian. Mungkin ibu mendapatkan pelajaran yang baru dari firman Tuhan ini dan ingin men-sharingkannya. Kalau ada, saya persilakan.